Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa man yanfa'u lidini. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz, segenap dewan guru SMKN 8 Kabupaten Tangerang, wabil khusus untuk kepala sekolah SMKN 8 Bapak Dr. Haji Kamsono MPD, guru saya Al-Mukarram Sajudin. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah, mobil khusus untuk Bapak Kepala Desa. Desa apa ini? Piparaya. Hah? Ya, desa itu. Bapak Lala Surtawijaya SH, Ketua Panitia Peringatan Maulid di SMKN 8 Bapak Uyun SPDI, Komite SMKN 8 Bapak Gunawan Sribowo STP, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut, dipilihlah sama Allah menjadi 25 nabi yang wajib kita orang Islam harusnya kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, sampai Nabi kita Muhammad. Dari 25 nabi yang wajib dikenal ini, dipilih lagi sama Allah. Enggak, jangan. Enggak. Menjadi 5 nabi dan rasul yang kita di SMKN 8 kenal dengan sebutan Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi tersebut? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 nabi dan rasul Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbagus akhlaknya. 4. Berapa? 4. Yang satu nggak lolos audisi, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup waktu itu. Siapa yang nggak lolos audisi? Nabiullah Nuh alaihi salam. Padahal dalam berdakwah Nabiullah Nuh ini nggak bisa kita pandang sebelah mata. Bayangkan, Nabi Nuh dalam berdakwah ratusan tahun beliau mengenalkan agama Allah, cuma dapat pengikut nggak lebih dari 11 orang. Rata-rata 10 tahun nambah 1, Pak.
sekolahan mana, pesantren mana, majelis taklim mana, masjid mana yang sanggup bertahan 10 tahun satu santri? Bubar sekolahan, bangkrut majelis taklim. Tapi lihat Nabi Nuh, apa yang menyebabkan Nabi Nuh tidak masuk audisi? Karena sabar. Di akhir-akhir perjuangan beliau minta doa sama Allah yang gak main-main. Apa doa Nabi Nuh yang membuat gak masuk audisi? Nabi Nuh minta kepada Allah, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, kalau bisa mah habisin aja orang kafir, jangan disisain lagi. Ntar dia lahiran punya anak kafir lagi, mendingan pongkol-pongkolnya habisin aja dah. Nah, gara-gara doa inilah Nabiullah Nuh tidak masuk audisi. Kenapa? Karena kesabarannya kurang untuk menghadapi umat. Siapa yang masuk audisi 4 besar ini? Pertama, Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi terbesar ini dipilih lagi sama Allah hingga keluar satu nama. Siapa? Sang superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok manusia mulia yang lagi dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kita semua umat Islam mengharapkan pertolongannya nanti di yaumil akhir. Yang lagi kita peringatin maulidnya siang hari ini, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ini pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Sesuai dalam tema menciptakan, mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam membina akhlakul karimah. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, para penghuni surganya Allah, seperti yang kita paham bahwa yang paling hebat dari baginda Nabi kan sosoknya akhlak. Betul apa betul? Bahkan saking hebatnya akhlak Nabi, jangankan manusia, Allah sampai memuji langsung akhlak Nabi. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Dari sekian banyak akhlak-akhlak Nabi yang paling hebat dikategorikan oleh ulama menjadi 3. Ya, dari akhlak Nabi yang paling hebat dikategorikan menjadi 3. Pertama, akhlak Nabi yang paling hebat itu silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Ini kira-kira mudah apa susah ini? Mudah apa susah? Oh susah. Oh kadang-kadang kita nggak marahan aja sama silaturahmi, malas. Betul apa betul? Padahal Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah mengajarkan, kalau kita mau menang harus kuat. Kalau kita mau kuat harus besar. Kalau kita mau besar harus bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Mau menang harus kuat. Mau kuat harus besar. Mau besar bisa bersatu. Tapi nggak akan kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Makanya dulu orang tua kami, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, pernah mengajarkan begini. Islam kalau mau kuat di tempat kita ini,
Islam kalau mau hebat di SMKN 8 ini harus punya sosok 5 jari nih. Ini 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Betul apa betul? Adik-adik saya tahu lidi, baik. Sebesar-besarnya lidi, kalau cuma sendiri, lalat nggak akan mati kita pukul. Tapi biar lidi itu kecil-kecil, selama banyak diikat jadi satu, sapu namanya. Jangankan cuma lalat, kucing gempor. Betul. Baginda Nabi dalam riwayat hadis mengajarkan, ayyuhal muslimun, kun kalyadain wala takun uzunin. Orang Islam, jadilah kalian seperti 2 tangan ini. Jangan justru kalian jadi seperti 2 telinga. Coba kita lihat, luar biasa hadis baginda Nabi ini. 2 telinga kita nih, biar dia kemana-mana bareng, tapi nggak pernah ketemu, Pak. Betul apa betul? Biarpun kemana-mana sama, tapi nggak pernah ketemu. Justru dijadikan kita nih seperti 2 tangan ini. 2 tangan kita nih, kanan sama kiri, beda tapi akur. Akur walaupun beda. Coba lihat tangan kanan sama tangan kiri. Kalau yang kiri gatel, yang kanan nggak pakai disuruh, dia datang aja garukin. Yang kanan gatel, gantian kiri nggak perlu ditelepon, dia datang aja garukin. Dua-duanya gatel, dua-duanya bisa main garuk-garukan. Tuh lihat tuh, hebatnya tuh. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep, betul apa betul? Salaman tangan, tanda tangan, hitung uang tangan, makan tangan. Apa yang kiri pernah protes? Sadar posisi. Kata tangan kiri, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service. Ya pembersihan aja saya lakuin. Tapi tengok, karena tangan kanan kita sayang sama tangan kiri, apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri, biar yang pegang uang saya, yang tanda tangan proyek saya, yang deal proyek saya, yang makan dari proyek saya, nanti saya beliin jam tangan yang pakai kamu. Betul apa betul? Ini loh hebatnya silaturahmi di antara kita. Makanya orang tua saya dulu pernah ngajarin, kita kalau mau hebat, kita kalau mau kuat, harus kayak 5 jari ini. Ini 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang gak bisa dipegang? Naik motor kenceng, betul. Main badminton enak, betul. Makan cepet, setuju? Kenapa? 5 jari kompak. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, jempol kita jari paling besar dari 4 jari lainnya. Percaya nggak? Coba lihat masing-masing. Betul nggak saya? Betul. Silahkan adik-adik saya makan pakai jempol saja. 3 hari insya Allah belum selesai. Ayo. Kebetulan saya juga lagi kangen sama orang tua saya. Ini jari apa ini? Jempol. Siapa jempol? Umaro, pemerintah. Islam kalau mau kuat, Islam kalau mau jaya, harus ada pemerintah-pemerintahnya yang berani mengorbankan jabatan untuk kemajuan agama. Ya, kita perlu pemimpin-pemimpin yang mau peduli langsung dengan kondisi rakyat. Kita capek dengar janji-janji terus. Betul? Apalagi sebentar lagi masuk tahun politik. Nih adik-adik saya yang sudah masuk 17 tahun, 16 tahun, 17 tahun sudah mulai ikut mencoblos, betul? Maka pergunakanlah hak kalian sebaik-baiknya di dalam kotak suara. Ingat, kita berharap semua nanti tahun 2024 kita punya pemimpin yang sayang kepada rakyat,
takut kepada Allah Subhanahu. Banyak pemimpin-pemimpin kita sekarang ini jangankan sayang sama rakyat, bagaimana mereka bisa sayang sama rakyat? Sama Tuhan pun mereka nggak takut sekarang ini. Sumpah jabatan mereka di bawah Al-Quran saja berani mereka lupa bahwa baginda Nabi mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pada hakikatnya semua kita pemimpin. Pak guru, Pak kepala sekolah memimpin di sekolahan, Pak kades memimpin di desa. Nanti kalian laki-laki bakal jadi pemimpin untuk anak dan istri kalian. Kalian yang perempuan nanti akan jadi pemimpin untuk anak-anak kalian dan menjadikan generasi soleh dan soleha. Semua kita hakikatnya pemimpin. Dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Sesuai dalam surah Yasin yang sering kita baca. Apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti di hadapan Allah mulut kita dikunci, tangan kita bersaksi, kaki kita bersaksi, tangan kita bicara, kaki kita bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Makanya untuk masa yang akan datang, saya berharap dari SMKN 8 ini akan tumbuh pemimpin-pemimpin yang mereka takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Amin ya Rabbal. Dan siswa SMKN 8 dididik bukan untuk jadi orang pintar. Kalian disekolahkan di SMKN ini selain jadi pintar juga jadi benar. Maka utamakan akhlak kalian, terutama akhlak kepada guru dan orang tua. Harus ada santriwa siswa-siswi SMKN 8 yang nanti di masa yang akan datang jadi pemimpin-pemimpin bagi masyarakatnya. Amin ya Rabbal. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Islam kalau mau kuat di tempat kita harus ada orang kayanya yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Makanya oleh orang tua saya, orang kaya itu ditamsilkan sebagai telunjuk. Kok begitu? Karena apapun urusannya, kalau yang tunjuk orang kaya selesai nggak lama-lama. Betul? Oke, ya. Nanti perpustakaannya dibangun sebelah sana ya. Itu kalau yang nunjuk punya duit selesai perpustakaan, nggak usah rapat-rapat Pak. Betul. Ini kebanyakan kita nih rapatnya Pak. Buka makalah, buka kitab, buka referensi, nggak ada yang buka buku cek. Makanya harus ada orang kayanya yang berani mengeluarkan harta untuk kemajuan agama. Saya pesan untuk adik-adik saya, para siswa-siswi, kalau Allah naikkan derajat kalian menjadi orang kaya, amin. Saya berharap kalian jangan pernah lupa dengan alma mater kalian di SMKN 8 tercinta ini. Insya Allah. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Jari tengah. Ini jari yang nggak bisa diajak bercanda, nggak boleh diajak main jari tengah. Ya, nggak ada anak kecil sweet pakai jari tengah gitu. Ini jari nggak bisa diajak bercanda nih, nggak bisa diajak main-main. Siapa jari tengah? Guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Ya, ini adanya di tengah nih. Ke kanan kagak, ke kiri kagak. Betul. Ulama nggak boleh kemana-mana, tapi ulama harus ada di mana-mana. Makanya diajarkan dalam syariat Islam, yang terbaik itu adalah ulama yang menjauhi pemerintah. Dan pemerintahan terbaik adalah mereka yang mendekat kepada ulama. Ini keseimbangan dalam Islam. Kok begitu Syauki? Kalau pemerintah dekat ulama, ya, tendensinya jelas, paling minta doa, betul. Yang saya khawatirin kalau guru ulama sudah mendekati pemerintah. Yang saya takutin mintanya bukan doa, proyek. Ini bahaya juga.
Makanya saya mau pesan buat adik-adik saya. Mumpung kalian masih ada guru-guru di sini, maka beraji mumpunglah kalian ini. Nikmatin benar-benar. Tapi jangan lupa, selain di sekolahan di luar, kalian juga harus punya guru agama. Di sekolahan ini kalian cuma diajari pelajaran umum secara global. Tapi untuk memenuhi kebutuhan rohani kalian membutuhkan guru-guru agama. Sekarang ini Pak, mohon maaf, akibat kemajuan teknologi, banyak anak-anak kita sekarang belajarnya sama Mbah Google, ngajinya sama Ustazah YouTube. Makanya jangan heran ketika orang belajar dari internet. Percayalah, orang sekarang banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Mohon maaf. Berapa banyak sekarang ini yang baru ngaji bab katanya sudah berani mengkafir-kafirkan amalia-amalia yang diajarkan guru dan orang tua kita. Betul apa betul? Betul. Nih saya ada cerita. Saya cerita sedikit boleh ya? Boleh. Belum lama tahadusan bin nikmah. Belum lama kami melakukan safari di daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Acara pengajiannya habis zuhur sampai asar. Asar sholat berjamaah bareng. Selesai sholat habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Emang kebiasaan Pak, kebiasaan aja nih. Saya usap muka, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ajak kawan-kawan salaman. Lagi salaman, ada teman sholat sebelah saya ngeliatin saya salaman. Ya saya mau kalau dilihatin ya saya liatin balik. Namanya diliatin, saya liatin balik. Saya tanya, ada apa bang? Enggak, antum tadi usap muka ya? Iya. Terus salaman? Iya. Nabi kan gak ngajarin. Nah. Saya bilang, ya udah kenapa emang bang? Ya kan berarti nggak boleh. Kalau Nabi nggak ngakuin, bid'ah namanya. Oh begitu ya? Iya, nggak ada aturannya dari Nabi mengajarkan seperti itu. Habis sholat usap muka. Saya bilang biarin. Biarin kenapa? Muka saya. Yang bid'ah tuh kalau habis salam saya usap muka kamu, saya bilang. Itu baru bid'ah. Dan muka saya. Tapi saya jelasin, begini penjelasannya bang, saya bilang. Saya usap muka itu setelah salam kedua. Ya. Dan di luar bagian sholat. Artinya apa? Bukan saat sholat. Sholat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Saya ini melakukan usap muka dan salaman bukan saat sholat. Kecuali saya lagi tahiyat, saya ajak orang salaman. Itu bid'ah tuh. Itu baru bid'ah. Sekarang saya usap muka bukan bagian dari sholat. Ini bab kepantesan saja saya bilang. Kalau selesai sholat jangankan usap muka, joget TikTok juga bodo amat. Ngapain orang usap muka kok dikata bid'ah? Yang pertama, saya bilang. Yang kedua bang, mufasahah, salaman itu bagian dari sunnah. Kok begitu? Nabi kan gak ngajarin loh bang. Nabi mengajarkan ketika dua orang bermufasahah, bersalam-salaman, ketemu kulit dengan kulit, selama masih bersalaman itulah Allah sedang gugurkan dosa di antara keduanya. Masa salaman gak boleh sih? Ini kan sekarang model kayak begitu. Mumpung masih banyak ulama nih, buat adik-adik saya terutama nih. Ayo, mumpung masih banyak ulama dan majelis-majelis taklim yang ada di sekitaran rumah kita, hadiri, datangi.
Karena mohon maaf guru, banyak dari kita belakangan ini, maaf, untuk yang perempuan terutama, mandi junub saja masih belum sah. Bagaimana kita bisa sholat diterima kalau junubnya tidak sah? Ini kalian ya, adik-adik saya yang siswi, kalian sudah pada menstruasi, betul? Kalau mandi jinabat kalian tidak sah, maka sholat kalian selamanya tidak akan sah. Dan yang laki-laki sudah pernah mimpi basah? Sudah? Jangankan mimpi basah, kadang-kadang mimpi kering jalan terus ya. Dan pelajaran fikih itu tidak akan kalian dapati dalam pelajaran agama yang ada di sekolah-sekolahan. Kalau dalam sekolahan diajarkan bab mandi junub, yang penting kena air semua, terbasuh air. Cuma tata caranya kita nggak diajari secara spesifik. Adanya di mana itu? Hadiri majelis-majelis taklim yang sanad keguruannya pun mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang tanya sama saya, oke, memang kamu belajar agama dari mana? Saya berani jawab. Dari sekian banyak guru-guru yang ngajarin saya ambil 2 sanad yang mulia. Pertama dari orang tua sekaligus guru saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Yang kedua dari guru saya di pondok pesantren, Rahmatul Abror Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SK. Zainuddin ngajinya dari mana, Soki? Dari sekian banyak guru-gurunya Ki Zainuddin MZ, saya ngambil 2 sanad mulia. Pertama dari Rahmatul Abror Mu'alim Syafi'i Hazami, yang kedua dari Rahmatul Abror Mbah Idam Khalid. Mbah Idam Khalid ngajinya dari mana, Saki? Dari sekian banyak guru-gurunya beliau, termasuk kawan seperjalanannya beliau, Kiai Wahid Hashim. Saya bertemu di Tebu Ireng Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Hashim Asy'ari ngajinya dari mana, Soki? Dari sekian banyak guru-gurunya Mbah Hashim Asy'ari, termasuk kawan seperjalanan beliau, Mbah Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya bertemu di Madura, Bangkalan, Syekhona Khalil. Syekhona Khalil ngajinya dari mana, Soki? Dari sekian banyak guru-gurunya Syekhona Khalil, saya bertemu di Syekh Dahlan, Mekah. Terus ke atas bertemu sampai di 4 mazhab fikih utama. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Saya pribadi menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya dari mana? 2 guru mulia beliau. Kalau enggak Imam Malik, Imam Waqi'. Bertemu di Imam Waqi', sudah bertemu di Tabi'in. Tabi'in ngajinya dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril dari Allah Subhanahu. Jadi alhamdulillah sanad keguruan saya mutawatir, sambung menyambung secara langsung sampai bertemu di baginda Nabi. Dalam fikih saya bertemu di 475 sampai ke Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam Quran saya ngambil dari Sidogiri, bertemu di 275 sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alhamdulillah sanad keguruan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa, kamu tahu dari mana? Dari Mbah Google, nggak boleh. Makanya saya bilang, ketika orang belajar dari internet, banyak tahu tapi nggak tahu banyak. Berarti internet jelek, Sauki. Saya nggak berani bilang jelek. Kenapa? Karena tidak semua dalam internet itu jelek, tapi juga tidak semua dalam internet itu bagus. Internet ketika kita punya guru, apapun yang kita tidak paham, kita bisa tanya langsung kepada guru-guru kita. Internet mempercepat kehadusan bin nikmah. Ya tadi saya sempat bingung mau ngapain saya ngomong di sini di sekolahan. Jujur Pak Guru, mohon maaf Pak Guru, mohon maaf Pak Kades. Saya tuh tidak biasa untuk ceramah di hadapan adik-adik saya karena saya masih bergaul sama mereka. Jadi saya nggak pantas untuk nyeramain mereka, makanya saya cari materi enak. Tadi di mobil sambil menuju ke sini, saya buka kira-kira ngomong apaan ya. Saya buka dalam internet. Internet mempercepat pencarian. Ya, sama kayak guru-guru kami, macam kayak Abdul Somad, kayak Ade Hidayat, Buya Yahya, Buya Rozi. Mereka nggak mungkin ceramah itu nenteng-nenteng kita.
kitab yang satu kamar isinya. Internet mempercepat. Oh, buka apa? Maulid di SMKN 8. Buka bab Maulid. Selesai. Oh, ini yang pernah saya ngaji, ini yang bakal saya sampaikan, ini saya pernah dengar dari guru saya, ini yang saya belajar langsung. Ini nggak baik, ini saya nggak pernah belajar, maka lebih baik saya singkirkan. Internet mempercepat. Saya rampung, langsung saya ngomongin di sini. Kalau internet kita nggak ada guru, ya apapun yang tertulis dalam internet, insya Allah akan kita jalanin secara membabi buta. Iya kalau benar, kalau salah, iya kalau salahnya sendiri, udah salah ngajak orang salah. Ini yang dalam hadis Nabi, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Maaf Pak Guru, saya minta maaf sebelumnya Ustaz. Banyakkan dari kita umat Islam yang kenal agama, kenal Islam, macam orang buta disuruh kenal gajah. Pernah dengar ceritanya? Boleh saya cerita lagi? Ada 3 orang buta dilepas di kebun binatang, suruh kenal hewan yang bernama gajah. Insya Allah hasilnya nggak akan sama. Datang orang buta pertama, lapor Pak, ya ternyata gajah itu tinggi macam pohon kelapa, padahal yang dia pegang baru kaki. Datang orang buta kedua, ngotot, dia salah, yang benar saya. Apa? Gajah itu tipis macam kipas, yang dia pegang kuping. Datang orang buta ketiga, dua-duanya bodoh, yang paling benar saya. Apa? Gajah itu panjang macam ular, yang dia pegang belalai. Ini loh kita, baru ngaji kulit kita sudah berani mengkafir-kafirkan macam Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Padahal ilmu kita masih kulit. Kita hafal hadis pun gak lebih dari arba'in saja. Quran pun kita nggak hafal, lalu kita berani mengkafir-kafirkan ulama-ulama kita. Ini yang bahaya. Oh tapi Syauki, yang pemberi materi itu belajarnya sanadnya mutawatir. Iya, yang memberikan materi, tapi kita kepada yang punya materi kita nggak belajar langsung. Ini yang bahaya, terputus sanad keguruan di antara kita. Syauki, memangnya fungsi sanad tuh seperti buat apa sih Syauki? Nah, nih begini. Dijelaskan oleh guru saya Al-Mukarram Haji Lutfi Zawawi bahwa fungsi sanad guru itu nanti di yaumil mahsyar, ya. Ketika nanti di yaumil mahsyar, semua kita ini kan akan diberikan satu matahari di atas kepala kita, betul? Jadi panasnya saat ini di Tangerang gak ada apa-apanya dengan nanti kondisi di yaumil mahsyar. Ya, ketika kita diberikan satu matahari, disitulah kita perlu peneduh, perlu payung. Payung kita nanti di yaumil mahsyar adalah guru-guru kita. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita, maka niscaya kita tidak akan menemukan jalan kepada Tuhan kita, Bang. Saya nih tahadusan, saya belajar dari orang tua saya. Nanti di yaumil mahsyar saya tinggal nyari orang tua saya saja. Dan orang tua saya, Kiai Zainuddin MZ, beliau akan manggilin semua murid-muridnya. Para santri yang pernah belajar sama saya, yang ngaku saya sebagai gurunya, ayo sini datang di bawah payung saya. Sini. Sudah kumpul semua, orang tua saya membawa kepada gurunya. Gurunya membawa lagi kepada gurunya. Sampai di 4 payung besar nanti di yaumil mahsyar. Payungnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, Imam Hambali. Jadi nanti sebelum masuk ke 4 payung, kita disortir lagi tuh Pak. Kamu mazhabnya siapa kemarin di Tangerang? Saya Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i payungnya sebelah sana. Silahkan kalian di sana. Kamu siapa? Saya Imam Malik. Imam Malik sebelah sana. Silahkan kamu ke sana. Kamu siapa? Imam Samudra. Ada. Imam Samudra nggak ada. Imam Samudra. Nah, dari 4 payung besar ini bertemulah di satu payung utama, yaitu payungnya baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat inilah yang namanya syafaatul uzmah baru datang dan baginda Nabi bisa memberikan. Ingat, ya'tuna ummati yaumal qiyamah ghurral muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti di yaumil mahsyar akan datang dengan muka yang berseri-seri karena keseringan kena wudu. Ya kena wudu kan sholat, betul. Masa wudu doang nggak sholat-sholat? Dan untuk wudu benar kita harus belajar dari guru, nggak bisa belajar dari internet.